Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat dan yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan tausiah yang bertema tentang lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Pernahkah kalian merasakan lelah? Tentu pernah ya, bahkan mungkin sering anak-anak merasakan lelah atau capek. Wajar jika manusia merasakan lelah lantaran banyaknya aktivitas yang dilakukan setiap hari. Namun, lelah dalam Islam yang disebabkan aktivitas yang kita lakukan akan menjadi berkah, bernilai sebagai amalan ibadah dan ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun aktivitasnya, kita lakukanlah dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jika kita merasakan lelah, ingatlah bahwa itu bisa jadi cara Allah membuat hambanya lebih dekat dengannya. Nah, ada delapan rasa lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Apa saja? Kita simak ya. Lelah yang pertama yaitu lelah dalam berjihad di jalannya. Lelah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelelahan yang paling tinggi, karena balasan dari lelah ini adalah surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Lelah yang selanjutnya yaitu lelah mengajak kepada kebaikan. Lelah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah lelah dalam mengajak kepada kebaikan atau berdakwah. Seperti contohnya anak-anak yang mengajak temannya sholat duha, nah itu sudah termasuk kalian melaksanakan kebaikan atau berdakwah. Lelah yang ketiga yaitu lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Kelelahan dalam beribadah pun merupakan kelelahan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena dengan beribadah dan beramal soleh, maka seorang hamba akan menjadi lebih dekat dengan Rabb-Nya. Seperti pada bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Seperti kita saat membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat, namun Allah sudah melipat gandakan pahala bagi yang melaksanakannya. Lelah yang keempat yaitu lelah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anaknya. Jika kita perhatikan seorang ibu yang sedang mengandung, membawa beban berat, berkorban nyawa ketika dia melahirkan, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, dan juga mendidik putra-putrinya agar menjadi insan yang baik, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tak salah jika kelelahan seorang ibu sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lelah yang kelima yaitu lelah dalam mencari nafkah. Setelah lelahnya seorang ibu, sekarang kita berpindah pada lelahnya seorang ayah dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka jelas lelahnya sangat disukai oleh Allah dan Rasul. Terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berisi tentang apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lelah yang keenam yaitu lelah mengurus keluarga. Seorang kepala keluarga yang senantiasa ikhlas dalam mengurus keluarga, maka kelelahannya disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi jika kelelahan itu adalah dalam rangka mendidik anggota keluarganya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah yang ketujuh yaitu lelah dalam belajar atau menuntut ilmu. Ilmu memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup, karena dengan ilmu yang dimiliki, seseorang mampu membedakan yang hak dan batil. Oleh karena itu,
janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu ya anak-anak, karena lelah atau capek yang kalian rasakan saat belajar itu termasuk yang Allah dan Rasul sukai. Lelah yang terakhir yaitu lelah dalam kesusahan dan kesakitan. Seseorang yang hidup di dunia pasti akan mengalami berbagai jenis keadaan yang berbeda-beda. Terkadang ia sehat, namun di lain waktu ia juga mengalami sakit. Tentunya yang diinginkan setiap orang adalah kondisi sehat. Makanya banyak yang mengeluh saat diuji Allah dengan sakit. Namun, barang siapa yang sabar dan senantiasa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur. Amin. Demikian tadi tausiah mengenai lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.